Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnyadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Pada pertemuan ini kita akan mengupas dasar-dasar permintaan dan penawaran. Materi ini kita bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama kita akan mengupas dari sisi permintaannya dulu, kemudian sesi yang kedua kita akan lanjutkan dengan mengupas sisi penawarnya yang akan digabungkan dengan konsep keseimbangan harga yang merupakan kombinasi dari permintaan dan penawaran. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, sesi yang pertama, permintaan atau yang sering disebut dengan demand atau dinotasikan dengan D, ya tentu Anda semua masih ingat ya hukum permintaan di pengantar ekonomi pada semester sebelumnya, di mana hukum permintaan mengatakan bahwa jika P harga barang ya atau price naik, maka jumlah barang yang diminta tentu akan menurun. Nah, dari sini kita bisa melihat ada hubungan yang negatif ya antara harga barang ya dengan jumlah barang yang diminta. Negatif maksudnya adalah satu variabel naik ya menyebabkan variabelnya turun ya, jadi tidak searah. Nah, sebaliknya jika harga barang turun atau price-nya turun atau P-nya turun, maka Q akan naik atau Q atau jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, sesuai dengan namanya, hukum permintaan ini tentu ini adalah dari sisi konsumen, karena yang meminta barang itu adalah konsumen. Yang perlu diingat adalah P yang menjadi sebab ya dan Q yang menjadi akibat ya. Jadi P naik atau turun dulu baru menyebabkan atau mengakibatkan Q naik atau turun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada beberapa ya. Pertama, harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan konsumen, selera atau kebiasaan masyarakat, kemudian harga barang lain ya, apakah barang tersebut sifatnya komplementer atau substitusi, kemudian perkiraan harga pada masa yang akan datang, jumlah penduduk di daerah atau negara itu, kemudian yang terakhir adalah dari distribusi pendapatan masyarakat di daerah atau negara itu. Saya rasa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini tentu Anda sudah khatam ya di pengantar ekonomi. Pada intinya dari sekian faktor-faktor ini ada dua ya. Harga barang itu sendiri merupakan faktor harga, kemudian faktor non harganya itu dari pendapatan konsumen, kemudian selera atau kebiasaan sampai ke bawah itu adalah faktor non harga. Oke, selanjutnya, nah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta sebagaimana yang diungkapkan dalam hukum permintaan tadi ya. Ini secara matematis kita bisa buktikan bahwa bagaimana harga barang itu naik menyebabkan permintaan itu turun ya sesuai dengan bunyi hukum permintaan tadi. Nah, contoh di sini dalam tabel ini ya, saya buatkan dua tabel. Kolom pertama merupakan harga ya atau price atau P. Kemudian kolom kedua adalah permintaan ya, jumlah permintaan atau Q ya. Nah, di sini kita bisa melihat pada harga 0 barang yang diminta itu 100 ya, banyak ya. Ya karena harganya 0 kan sama dengan tidak ada harga ya. Atau gratis lah misalnya katakan demikian. Jadi permintaannya ini sangat banyak ya, paling banyak ini 100. Nah, baru kemudian pada saat harga dinaikkan menjadi Rp2, dari 0 menjadi Rp2, itu permintaannya sudah menurun ya, karena kemungkinan ya sudah ada masyarakat yang tidak mampu beli ya, karena sudah ada harganya. Kemudian ketika dinaikkan lagi menjadi Rp4, itu permintaannya menurun lagi 60 unit. Nah, kemudian ketika dinaikkan lagi menjadi 6 harganya ya, Rp6 katakanlah demikian, itu permintaan turun lagi menjadi 40. Nah, puncaknya pada saat harganya 10 ya, itu permintaannya 0, artinya sudah tidak ada yang minta atau katakanlah harganya itu kemahalan. Jadi si konsumen itu enggan untuk mengeluarkan budget ya yang terlalu mahal ya, karena kemungkinan di angka Rp10 ini merupakan harga yang terlalu mahal. Nah, hubungan antara kolom pertama yaitu harga dengan kolom kedua yaitu Q ini ya atau kuantitas ini
itu digambarkan dalam fungsi ya. Secara matematis ya dapat ditulis ya, jadi ini persamaannya QD ya. QD itu adalah jumlah barang yang diminta itu sama dengan 100 min 10P. Apa maknanya? Nah, maknanya adalah QD sama dengan 100 min 10P ini maksudnya pada saat harganya 0 atau P-nya 0 ya, itu jumlah barang yang diminta itu sama dengan 100 unit ya. Katakanlah unit atau 100 kg. Nah, bagaimana misalnya kalau harga dinaikkan ya, misalnya menjadi 2, nah ini 2 ini tinggal disubstitusikan ke P ya. Maka 10 kali 2 sama dengan 20, 100 kurang 20 sama dengan 80 ya. Demikian juga seterusnya ketika harganya 4, 4 ini disubstitusikan ke P ya, ke 10 kali 4, 40, 100 kurang 40 sama dengan 60. Demikian seterusnya ya. Inilah yang disebut dengan schedule permintaan. Ya, saya rasa ini cukup gampang untuk dimengerti. Nah, schedule permintaan ini kemudian bisa kita gambarkan ke dalam bentuk kurva ya, kurva permintaan namanya. Jadi kurva permintaan ini kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang, harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Nah, yang penting kita perhatikan dalam menggambarkan kurva permintaan ini adalah pertama garis vertikalnya, ini garis vertikal ini adalah mewakili dari harga ya atau P. Nah, kemudian garis horizontalnya ini mewakili jumlah barang yang diminta ya, atau Q. Jangan sampai kebalik ya. Vertikalnya itu P, horizontalnya itu Q. Nah, di sini kita bisa lihat kurva permintaan ya, dimanapun Anda kuliah itu bentuknya pasti sama, selalu sama ya, pasti sama. Itu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu bentuk kurva permintaan. Selalu begitu ya. Apakah dia miring, terjal, kemudian agak landai sedikit ya. Bentuknya pasti dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini titik-titik yang menghubungkan ya antara harga dengan jumlah barang diminta. Seperti kita ketahui tadi bahwa ketika harganya 0, P-nya 0 di sini di pojok sini berarti permintaannya 100. Jumlah barang yang diminta 100, kemudian ketika harganya naik menjadi 2, kemudian barang yang diminta menjadi 80, harganya naik menjadi 4, barang yang diminta dia bergeser ke kiri menurut 60, naik menjadi 6, dia bergeser lagi ke kiri menjadi 40, dan seterusnya sampai pada titik puncak harganya 10, itu permintaannya sudah kembali ke titik 0. Nah, inilah kurva permintaan, ya saya rasa ini sangat gampang sekali untuk dipahami. Nah, selanjutnya ada hal yang harus Anda perhatikan adalah ternyata ada perbedaan yang harus kita pahami antara jumlah barang yang diminta dengan perubahan tingkat permintaan. Ya, jadi ada perbedaan ini. Sekali lagi, jumlah barang yang diminta dengan perubahan tingkat permintaan. Apa bedanya? Nah, perubahan jumlah barang yang diminta ya itu disebabkan oleh perubahan harga. Ya, ingat satu saja penyebabnya, dia disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Ya, misalnya tadi beras misalnya. Nah, perubahan jumlah beras yang diminta itu berarti dia disebabkan oleh perubahan harga beras itu sendiri. Maka bentuk kurvanya itu dia akan bergerak di sepanjang garis permintaan ini. Ya, dia bergerak di sepanjang garis ini. Tadi seperti saya sebutkan bahwa ketika permintaannya 2, dia akan bergeser menjadi 80, ketika harganya 4, dia akan bergeser ke 60, dia bergerak terus ya, maka dia akan bergerak di sepanjang garis kurva permintaan ini. Nah, ini disebut dengan pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along demand curve ya. Itu kalau yang perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, kalau perubahan tingkat permintaan ya, kalau perubahan tingkat permintaan, ya itu beda lagi. Nah, perubahan tingkat permintaan itu disebabkan oleh faktor non harga, ya. Faktor non harga. Ingat, ini disebabkan oleh faktor non harga. Kalau yang tadi adalah disebabkan oleh faktor harga, ya. Nah, faktor non harga apa itu faktor non harga? Yang saya sebutkan di awal, faktor non harga itu ya seperti tadi ya, selera konsumen atau kebiasaan konsumen. Harga barang lain ya, apakah dia substitusi atau komplementer ya, kemudian tujuan perusahaan ya, harapan
harga pada masa yang akan datang dan seterusnya. Nah, contoh misalnya di sini kita ambil salah satu faktor non harga yang berubah itu adalah misalnya pendapatan konsumen meningkat atau pendapatan masyarakat yang meningkat ya. Nah, pada saat harga berasnya tetap, kemudian terjadi peningkatan pendapatan masyarakat atau pendapatan konsumen, maka otomatis permintaan beras otomatis akan meningkat ya. Nah, namun pergerakan kurvanya tidak lagi bergerak di sepanjang garis permintaan ya, karena kurvanya akan bergeser secara utuh ke kanan ya. Kenapa? Ya karena ini terjadi permintaan yang masif terhadap beras tadi ya. Jadi pendapatan konsumen naik ya, pendapatan masyarakat naik, harga berasnya tetap, otomatis permintaan berasnya akan meningkat secara masif pula ya. Sehingga secara agregat kurvanya bergeser ke kanan ya. Nah, ini perbedaan antara jumlah barang yang diminta dengan perubahan tingkat permintaan ya. Saya rasa itu penekanannya ya. Jangan lupa kalau perubahan jumlah barang yang diminta itu disebabkan oleh faktor harga ya, harga barang itu sendiri. Kalau perubahan tingkat permintaan itu disebabkan oleh faktor non harga, apakah itu pendapatan konsumen, apakah itu harga barang lain ya, apakah yang komplementer atau substitusi, atau misalnya selera atau kebiasaan masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan faktor non harga. Oke, nah ini sesi pertama ya, kita sudah selesai di sesi pertama ya. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih.